Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. أعيد التعليم والتعلم والتذكير والتذكر واستثبت واستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى خير العبادة الأولى وابتغاء وجه الله والمرضات يقرب من ثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita yang kesehatan, yang kesempatan, nikmat iman dan Islam yang selalu bersama di dalam hati kita, sehingga kita bisa berkumpul kembali pada malam hari ini membahas ilmu fikih. Yang mana ilmu fikih ini adalah ilmu yang sangat penting bagi kita dalam kita menjalankan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah ingin kebaikan terhadap orang tersebut, maka Allah akan memfahamkan baginya ilmu agama. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diberi pemahaman tentang ilmu agama, sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas tentang yang disunahkan di dalam berpuasa, di dalam berwudu. Yang disunahkan dalam wudu dan yang dimakruhkan. Jadi rukunnya sudah kita bahas. Kemudian sunnah-sunnahnya juga sudah kita bahas. Dan yang makruhnya juga sudah kita bahas. Maka kita akan melanjutkan ke pasal yang selanjutnya. Dan kita akan membahas tentang yang dibatalkan di dalam wudu. Namun sebelum kita masuk kepada pasal atau bab tersebut, terlebih dahulu kita memahami tentang masalah air yang mana yang dibolehkan kita menggunakannya untuk bersuci, dan air yang mana yang tidak boleh kita gunakan. Di dalam kitab Safinatun Najah ini disebutkan air itu terbagi menjadi dua. Ada ma'ul qalil, air yang sedikit, dan ada ma'ul kifir, air yang banyak. Air yang sedikit itu adalah air yang kurang daripada 2 qullah. Maduna qullatain, yang kurang daripada 2 qullah. Dan yang banyak itu yang lebih daripada 2 qullah. Aktsar min qullatain. Apa itu qullah? Qullah itu sebutan daripada bahasa Arab dari sesuatu timbangan daripada air. Nah, adapun air yang kurang daripada 2 qullah atau air yang sedikit itu, di sini disebutkan ma waznahu min al-ma'i 500 ritran baghdadiyah. Apa yang timbangannya itu sebanyak 500 liter Baghdadi takriban. Hitungan liter Baghdadnya itu 500 liter. Kemudian wa khamsunya wa ithnani wa sittuna ritlan wa nisfun tariniyah. Adapun hitungan liter
daripada tarim itu sebanyak 562 liter. Tapi ini perlu diketahui, ini hitungan liternya ini hitungan liter yang ada di zaman itu, berbeda dengan sekarang. Adapun sekarang itu tertulis di kitab Takrirat itu jumlah liternya. Kemudian adapun dari segi ukuran wadah, kalau dihitung dengan hitungan biro, maka dia tempat untuk menampung air itu, hitungan bironya 1 biro 1/4. Itu memanjang, melebar, kemudian dalamnya 1 biro 1/4. Hitungan bironya. Nah, jadi itu. Adapun kita sekarang ini enaknya itu air sudah ditampung di dalam wadah yang besar, kemudian dialirkan ke keran. Jadi tidak perlu kita khawatir lagi. Tidak perlu kita khawatir. Nah, yang sering kejadian itu apabila orang berwudu di wadah, di ember, atau di air yang ditampung di dalam drum, dalam baskom, nah itu yang harus hati-hati. Singkatnya, air yang kurang daripada 2 kula ini, apabila jadi jatuhan najis, masuk kayak cecak lah, intinya kotoran najis, masuk walaupun warnanya tak berubah, walaupun rasanya tak berubah, tetap jadi temannya air yang bukan najis, tidak bisa dipakai untuk berwudu, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tapi kalau dia lebih daripada 2 bulan, maka walaupun ada najis yang jatuh, baik itu dari cecak atau najis apapun itu, masuk dalam air tersebut yang lebih daripada 2 bulan tadi, selama warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, baunya tidak berubah, maka air tersebut masih terhitung air yang suci. Jadi seandainya kita berwudu di kolam yang besar, kemudian di situ kita lihat ada tai kucing, tapi kita cium, baunya tidak berubah, warnanya tidak berubah, tetap sah wudu kita berwudu di situ. Atau kita pergi umpamanya ke kolam renang itu, restoran di kolam renang itu, apalagi anak ketika dia kencing aja di situ, di kolam renang itu, boleh tidak kita berwudu di situ? Kalau kolamnya tadi yang besar kayak kolam dia, tetap sah wudu kita kencing. Kalau zaman dulu itu di pondok, untuk menghemat air, orang di pondok itu bikin bak besar untuk wudu, bak yang besar. Nanti santri semuanya wudu di situ. Wudu di situ sampai airnya itu, kolamnya itu penuh lumut sudah, penuh lumut, tetap airnya dipakai. Kalau kita orang yang awam, mungkin kita melihatnya sah nggak wudu di situ. Padahal wudu kita sah di situ karena air tersebut pertama dia lebih daripada 2 bulan. Kemudian kalau ada najis jatuh di dalamnya, tidak akan mempengaruhi, tidak akan berpengaruh dengan kesuciannya karena dia lebih daripada 2 bulan. Dan lumut tidak merubah rasa air, warna air. Jadi cuma berada di sekitar bak itu aja. Jadi tetap sah wudunya situ. Jadi itu sedikit tentang air. Nah, yang perlu kita hati-hatikan kalau kita berwudu di ember, kemudian kita berwudu di intinya tempat yang kita tampung air sedikit itu. Begitu percikan wudu kita masuk ke dalam ember tersebut, air tersebut itu berubah menjadi air musta'mal. Air musta'mal, ini beda lagi. Sebenarnya agak panjang pembahasan air. Air musta'mal itu air yang telah dipakai bersuci. Kalau air yang sudah dipakai bersuci, tidak boleh dipakai bersuci untuk kedua kalinya.
dan air yang kurang daripada 2 kula yang terpercik daripada air yang telah dipakai bersuci, maka menjadi air musta'mal juga. Terkena air musta'mal menjadi air musta'mal juga air tersebut. Tahu diambil kembali airnya diambil itu, maka air tersebut tidak bisa dipakai bersuci lagi. Makanya kalau mau berwudu di ember atau di tempat yang sedikit, ambil air yang gayung, kemudian agak menjauh sedikit supaya tidak masuk percikan air yang sedikit tadi itu. Karena air yang kita pakai bersuci itu harus suci mensucikan, dan tidak boleh air musta'mal. Kalau dalam mazhab kita Imam Syafi'i, air dihitung musta'mal itu ketika basuhan pertama. Basuhan kedua, basuhan sunnah, tidak dihitung musta'mal air. Tapi kalau dalam mazhab Abu Hanifah, semua dihitung musta'mal sama beliau. Karena Abu Hanifah itu diceritakan pernah melihat langsung bentuk dosa yang digugurkan daripada air wudhu. Dibukakan hijab oleh Allah, beliau melihat, sehingga beliau menghukumkan semua air yang dipakai bersuci, mau basuhan pertama, kedua atau ketiga, semuanya beliau hitung sebagai air musta'mal. Tidak boleh digunakan lagi untuk bersuci yang selanjutnya. Nah, jadi itu sedikit tentang air. Namun di sini juga disebutkan, "In kana najasatu ma'fuwan 'anha lam tadur." Nah, adapun najis yang dimaafkan, maka itu tidak mempengaruhi air sedikit tadi. Najis yang dimaafkan itu apa? Najis yang tidak nampak oleh pandangan mata. Kallati la yudrikha at-tarfu al-mu'tajil. Najisnya itu tidak bisa dilihat sama mata. Contohnya apa? Contohnya, umpamanya ada hewan yang lalat habis hinggap di kotoran, hinggap dia masuk di air. Mana kita lihat kotoran di kaki lalat itu? Kecuali kita pakai alat khusus, kalau kita bisa melihat. Nah, itu dimaafkan. Nah, jadi itu ya tentang masalah air. Tapi sekarang kita ingat sudah dihadirkan lewat pipa-pipa, dan lewat mulut pipa baru. Nah, kemudian kita masuk kemarin lanjutan daripada bab wudu tadi, yang mana kita sudah membahas rukunnya, sunnahnya, kemudian yang dimakruhkan. Nah, kemudian kita membahas hal-hal yang membatalkan wudu. Waslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Yang membatalkan wudu di sini disebutkan ada 4. Ada 4 macam hal yang dapat membatalkan wudu. Yang pertama, al-awwalu al-khariju min ahadis sabilain min qubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illa al-mani. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu daripada 2 jalan, dari kubul atau dubur. Kubul itu kemaluan bagian depan, kalau dubur bagian belakang. Baik itu angin atau yang lainnya, kecuali mani, kecuali air mani. Na'am, anna al-awwalu min nawaqidil wudu'i khuruj shay'in min qabl al-hayy wadihun aw dubulihi hatta kana khairan ka qawlin muqaritin ورطبات فرج خرجت إلا ما يجب عليه غسله أملا كدول ودامر. Nah, jadi apapun yang keluar dari kemaluan kita, maka itu menyebabkan kita batal wudunya, menyebabkan kita wajib untuk berwudu. Kecuali mani. Kenapa Ustaz mani tidak wajib berwudu? Karena dia aujabat ma'akhbar minhu. Dia mewajibkan apa yang lebih besar daripada wudu tadi. Wudu tadi yaitu mandi wajib, yaitu mandi.
Maka apabila kita keluar mani, kemudian kita mandi, maka sudah kita suci daripada hadas besar dan juga hadas kecil tadi. Makanya disebutkan itu apabila kita sudah mandi besar, itu sudah termasuk mengangkat juga hadas yang kecil. Tanpa kita berwudu, boleh kita melakukan sholat. Kecuali kita batal lagi, keluar angin, kita harus kita berwudu. Kemudian asani zawalul aqli binaumin aw ghairihi. Yang kedua, hilangnya akal, baik itu karena tidur atau yang lainnya. Nah, apabila seseorang juga hilang akalnya, itu juga menyebabkan batalnya wudu ya. Menyebabkan batalnya wudu. Hilangnya akal itu banyak macam, bukan cuma tidur aja. Pingsan juga hilang akal. Atau orang yang mabuk hilang akal juga. Nah, begitu juga orang yang gila ya, bisa disebut hilang hati, hilang akal juga. Atau orang tersebut batal wudunya. Jadi umpamanya ada orang yang punya penyakit suka pingsan, atau ada orang yang punya penyakit suka tiba-tiba gila, ada kan orang begitu. Maka orang tersebut apabila dia umpamanya mau sholat, tiba-tiba pingsan dia, atau tiba-tiba hilanglah ingatan apa akalnya tadi. Kemudian tidak lama juga setelah itu dia sadar kembali, maka dia harus mengulang wudunya tadi, karena dia hitung batal wudunya. Batal wudu. Sabun ngantuk. Orang yang hilang akal ini juga memang kalau di syariat tidak diwajibkan dia untuk melaksanakan syariat. Sholat tak wajib, puasa tak wajib. Itu apabila tak disengaja ya. Tapi kalau disengaja, nah itu yang bahaya. Itu yang bakalan nanti dipertanyakan nanti di akhirat. Sengaja umpamanya dengan minum minuman keras atau mengonsumsi narkoba membuat dia hilang ingatan, hilang akal. Nah, maka itu walaupun dia tidak wajib, tapi karena penyebab hilang akalnya itu disebabkan disengaja karena dirinya sendiri, maka dia tetap diminta bertanggung jawab. Kecuali memang tidak sengaja, memang penyakit. Dia hati karena akal ini merupakan anugerah terbesar Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa akal ini, tidak ada bedanya manusia itu sama binatang. Bahkan disebutkan manusia itu hayawanun naqi, hewan yang bisa berbicara. Bedanya dia punya akal lah ya, cuma karena akalnya itulah yang membedakan dia dengan binatang. Kalau tidak sama aja kaliannya, bangun tidur, cari makan. Habis itu ngumpul sama pasangannya, melampiaskan nafsunya. Habis itu tidur, begitu aja. Tapi kita diberi akal. Ini akal ini luar biasa, anugerah terbesar Allah. Kita bisa membedakan mana yang baik, yang mana yang buruk. Kita bisa mengenal jalan terbaik yang diberikan, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk keselamatan kita di akhirat. Jadi jangan sampai kita merusak akal kita. Kemudian di sini hilang akal itu termasuk juga tidur. Namun tidur ini ada pengecualian. Apabila di sini disebutkan illa naumun qa'idin mumakkinin maq'adahu min al-ard. Apabila orang tadi tidurnya itu dalam keadaan duduk, yang mana duduknya itu menetap di atas lantai. Dan disebutnya maksudnya di atas lantai. Duduknya itu tegak begitu. Dalam bergerak dia punya pantat, maka tidurnya itu disebutkan tidak membatalkan wudu, tidak termasuk yang membatalkan wudu.
Karena dimaksudkan tidur di sini juga. Ketika orang tidur itu dia, orang yang hilang akal itu dia tidak merasa apa yang terjadi pada dirinya ketika dia hilang akalnya. Nah, tapi kalau orang yang tidur memang hilang di akalnya. Tapi karena dia duduknya menetap di lantai tidak bergerak-gerak, walaupun dia tidur, tapi dia tak bakalan akan mengeluarkan seperti kentut tadi. Jadi itu sebenarnya. Selama dia duduknya tetap itu, tak bakalan dia akan mengeluarkan angin daripada dubur itu. Tapi kalau dia baring bisa aja keluar angin. Kemudian asal itu iltiqa'u syarati rajulin wa imra'atin kabirain ajnabiyain min ghairi hailin. Bertemunya dua kulit laki-laki dan wanita yang dewasa yang bukan mahramnya tanpa ada batasannya. Intinya kita bersentuh sama perempuan yang bukan mahram kita, maka juga membatalkan wudu. الثالث من نوع الوضوء تيقين الانتقال بشرط الذكر ذكر والأنثى أجنبين واضحين مشتهيين لذوي الطباع السليمة بلا حائل. Itu bersentuhannya tanpa ada air ya, tanpa ada alam. Tapi kalau baju ada yang menghalangi, baju kain tak batal. Jadi bersentuhannya itu langsung. Di sini nanti ada pembahasan tentang mahram. Mahram itu terbagi menjadi 3. Ada mahram yang menjadi mahram kita itu karena satu darah dengan kita. Ada juga yang karena perkawinan. Ada juga karena susuan. Yang karena satu darah itu jelas sudah ayah, kakek ke atas dari kedua orang tua kita, kemudian anak kita, kemudian paman kita. Kemudian kalau pernikahan itu mertua kita. Begitu kita menikah, mertua itu menjadi mahram kita. Walaupun nantinya kita pemain alhamdulillah cerai, pisah sama istri kita, mertua itu tetap mahram kita. Makanya tidak boleh mertua menikahi menantu atau menantu menikahi mertua, tak boleh, haram hukumnya. Karena ada juga kasus itu setelah anaknya cerai, mertua yang boleh mengambil menantu itu. Boleh juga mungkin menantu dilihatnya, diambilnya jadi pasangannya, itu haram hukumnya. Anaknya nanti kalau dia punya anak sama dengan anak zina. Alhamdulillah. Jadi itu. Kemudian karena susuan, karena susuan ini ketika masih bayi, dia di bawah umur 2 tahun dan belum pernah makan apapun kecuali ASI tadi. Begitu dia mengambil ASI bayi tadi daripada orang lain, maka dia sama orang lain tersebut akan menjadi ibu susuannya. Anaknya akan menjadi saudaranya. Paham kira-kira dia? Pokoknya saya punya anak saya ini menyusu sama tetangga saya, perempuan. Maka tetangga saya itu akan menjadi ibu susuan anak saya, sama dengan ibunya sendiri pun menjadi mahram. Anaknya pun menjadi saudara susuannya, tidak boleh nikah. Jadi hati-hati. Kalau sekarang pula parah lagi, ayat ASI itu diperjualbelikan sekarang. Jadi tidak tahu siapa yang punya ASI. Kalau dulu kan tahu langsung karena Kemudian yang keempat, masruku beradani awal halaqati duburihi bi batni raha wa batni al-asabi. Kemudian yang keempat, menyentuh kubul
kubur seorang manusia, kemaluan depannya, atau halaqati duburi, atau halaqah duburnya, bagian keluar kotorannya itu, dengan perut ini, apa namanya, telapak tangan, atau qatni asabi'i, atau dengan perut jari-jarinya. Intinya yang putih yang putih di telapak tangan kita ini, kalau menyentuh kemaluan manusia, maka hukumnya batal wudu. Tapi kalau dengan ini tak batal. Tapi kalau dengan ini maka batal wudu. Otomatis batal wudu. Jadi kalau umpamanya punya anak mau dicebok, pakai bagian belakang sini. Umpamanya nih, tak mau wudu lagi, malas mau wudu lagi. Berak lagi anak, pakai inilah ceboknya. Bisa, tak perlu wudu lagi. Tangan kita tanya sama tak wudu lagi. Terkena najis itu tidak membatalkan wudu. Cuci najisnya, hilangkan najisnya, cuci bersih. Sudah, sholat, wudu kita tak batal. Banyak orang menyangka terkena najis itu membatalkan wudu. Tidak. Umpamanya kita sudah wudu, kemudian kita terpeleset masuk ke kandang sapi umpamanya, penuh tai itu. Seluruh badan kita kena tai sapi. Tapi kita tak batal wudu, mandi kita bersih, hilangkan semua najis di badan kita tuh. Tanpa kita berwudu, sholat sah sholat kita. Karena terkena najis tidak membatalkan wudu. Jadi jangan nanti kena udah cicak, mau wudu dulu. Tak perlu wudu, cuci najisnya, sholat. Itu begitu. Jadi itu 4 hal yang membatalkan wudu. Sebenarnya di sini banyak penjelasannya, cuma waktu kita ini sedikit sekali untuk membaca semua. Namun mengenai persentuhan kulit ini, kalau orang yang pergi umroh, pergi haji, itu ketika tahu tidak mungkin kita tidak bisa menghindari persentuhan sama perempuan karena sesak dan padat di sana. Maka caranya itu kita mengikut taklid dengan mazhab Imam Hanafi dan Imam Maliki. Kita ikuti, kemudian kita wudu dengan cara wudu Imam Maliki atau Imam Hanafi, Abu Hanifah. Maka karena mereka itu bersentuhan laki-laki sama perempuan tidak membatalkan wudu, kecuali bersentuhan itu dengan syahwat, baru batal wudu. Dan dari mazhab kita Imam Syafi'i sendiri juga sebenarnya ada qaul atau pendapat yang menyebutkan tidak batal bersentuhan laki-laki dan perempuan apabila tidak disengaja. Kalau tadi kecuali karena syahwat, ini karena tidak disengaja tidak batal. Ada qaul seperti itu. Jadi ketika kita berbicara tanah haram itu melaksanakan ibadah tawaf, pakailah cara itu sehingga nanti kalau bersentuhan tak usah mikirkan wudu, tak apa-apa. Kalau pakai kemarin tahu dia masuk mau masuk waktu ada sudah perempuan menyentuh kita, karena kita tahu itu kan bukan bagi kita sini. Kalau itu beda enak, ini bukan. Sudah dia megang kita perempuan. Benar, tak perlu kita wudu lagi sudah. Itu 4 hal yang membatalkan wudu. 4 saja yang membatalkan wudu. Makan tidak membatalkan wudu. Terkena najis tidak membatalkan wudu. Apalagi bahkan tidur pun, kalau tidurnya memankinin tetap di atas lantai, tak gerak-gerak, ada begini, tak ada bergeser, tidak membatalkan wudu juga. Jadi jangan jadi orang was-was. Pertama sedikit batalkan wudu. Bahkan kalau kita itu telah berwudu, kemudian kita lupa, ini batal kan ya? Aku ini batal kan ya? Maka kita ambil yang kita ingat bahwasanya kita sudah berwudu. Tak perlu lagu lagi, sholat. Karena dasarnya awalnya kita memang sudah berwudu. Yang kita bingungnya aku batal atau tidak, tapi kita ingat kita sudah wudu. Nah, maka tak perlu kita merisaukan itu, sholat itu. Itu enaknya kalau kita sudah paham. Kalau kita sudah paham yang membatalkan wudu apa, rukun wudu apa, apa saja yang membatalkan wudu. Tapi kalau orang tak paham, sedikit nanti
batal wudu. Makan habis makan, tak batal wudu. Yang bahkan ulama menyatakan itu kalau kita tak batal wudu, kita wudu itu haram hukumnya. Bazir buang-buang air. Haram berarti berdosa, kita malah berdosa. Tapi sekarang alhamdulillah kita sudah tahu. Kalau tidak batal wudu, tak perlu berwudu kecuali kita mau tajdidul wudu. Boleh hukumnya tajdidul wudu sunnah. Perbarui wudu. Jadi itu empat hal yang membatalkan wudu. Kemudian masalah air tadi, nanti kita akan ulang-ulangi lagi. Maka ilmu itu semakin diulang-ulang, semakin kita kuat mengingatnya. Karena ulama itu rata-rata mereka itu kalau tak mengajar seperti ini, mungkin akan lupa juga dengan ilmunya. Makanya saya di sini membacakan ini sebenarnya pelajar juga, karena banyak hal yang kalau kita tidak ulang membacanya itu akan kita lupa ilmu tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai ibadah kita selama ini sia-sia karena ketidakpedulian kita kepada ilmu fikih yang seharusnya kita pelajari untuk kita beribadah, untuk kita sholat, untuk kita puasa. Nanti kita mendekati, ini sudah dekat bulan Ramadan, kita akan baca juga tentang bab puasa. Sama istri batal, bersentuhan sama istri kan? Bersentuhan tangan, bersentuhan kulit sama istri itu batal. Karena istri itu bukan mahram kita, makanya ada namanya nikah yang menghalalkan kita dengan dia. Kalau mertua enggak, mertua itu menjadi mahram kita karena kita menikah tadi. Walaupun kita cerai dengan istri kita, jadi tetap mertua itu mahram kita. Batal. Kecuali tadi, panggil tadi, mazhab Imam Maliki. Batal. Ya? Ipar batal juga. Ipar batal, bukan mahram kita ipar. Sepupu bukan mahram kita. Anak adopsi dia, biar dari kecil sudah sama kita, ikatan batin sudah kuat seperti ayah dan anak sudah tetap. Kalau anak kecil nggak batal karena di sini tadi dua laki-laki perempuan yang dewasa dan yang bukan mahram ajnabi dia tak batal, anak-anak masih. Kalau dia sudah tadi dewasa, yang kiranya kalau kita melihat itu karena anak-anak itu sudah dewasa sudah kelihatan kalau di Yaman sana, kalau kita lihat anak kecil itu yang sudah beranjak dewasa kelihatan sudah cantik dewasanya kelihatan sudah, tapi dia belum haid. Begitu dia haid hilang sudah. Mana sudah anak tadi dia? Rupanya sudah dipakaikan apa namanya cadar hijab. Tetap batal. Makanya itu harus dikabarkan, orang punya anak angkat itu harus dikasih tahu bahwasanya dia itu bukan itu. Dalam Islam sebenarnya begitu, harus dikasih tahu. Rasulullah sendiri pernah ditegur tentang anak beliau itu. Nanti kita lanjutkan. Jadi kita lanjutkan lagi tentang ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, memberikan istiqomahan hingga akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita terhitung hamba Allah yang mati dalam keadaan menuntut ilmu. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, man kharaja, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah hatta yarji. Kalau yang bertolak ilmi bahwa fi sabilillah hatta yarji, maka dia dihitung di jalan Allah sampai dia kembali. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka begini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.